Perkenalkan, nama saya Arvina Christine Deborah dengan NIM 12S25059. Di sini saya akan menjelaskan program saya tentang sistem manajemen gudang. Di sini program akan mencatat barang masuk, barang keluar, dan menambahkan stok serta mengecek riwayat transaksi atau audit. Pertama-tama di sini kita punya beberapa library, yaitu include studio.h, include string h, include stdlib.h, define max items sampai 1000, define max logs 5000. Di sini include itu adalah di bagian ini itu untuk mengimport pustaka standar bahasa C yang dibutuhkan program. Studio.h ini digunakan untuk fungsi input output standar seperti fgets dan printf. String h ini digunakan untuk memanipulasi string teks seperti str cmp atau untuk membandingkan teks, string copy untuk menyalin teks, dan string untuk memecahkan teks. stdlib.h ini digunakan untuk fungsi utilitas umum, khususnya konversi string, angka numerik, atau dan atau. Selanjutnya itu define untuk mendefinisikan konstanta atau makro untuk membatasi kapasitas memori menggunakan max item dan max logs yang udah kita ketikkan di sini. Nantinya si max item ini bisa di kapasitas dari max items ini sampai 1000 jenis barang yang bisa masukkan. Dan selanjutnya max logs juga membatasi maksimal catatan transaksinya itu sebanyak 5000. Selanjutnya di bagian type dev struct ini yang pertama ini adalah type dev struct item, yang kedua ini type dev struct log. Yang pertama ini yang type struct item ini mendefinisikan struktur data untuk entitas barang. Terdapat variabel untuk menyimpan ID. Untuk menyimpan ID ini bertipe data char, kemudian name dengan tipe data char, quantity dengan tipe data integer, price dengan tipe data double. Selanjutnya type dev struct yang kedua itu memiliki atau untuk mencatat log ID yang tipe datanya integer, item ID yang tipe datanya char, dan type dengan tipe data char. Di sini dia pakai array di mana size-nya itu 50 untuk item ID, untuk type itu size-nya 20, dan yang terakhir di declare adalah quantity dengan tipe data integer. Selanjutnya di sini mendeklarasikan variabel globalnya. Items dan logs ini merupakan array atau struct atau kumpulan data yang berfungsi sebagai penyimpanan sementara di dalam memori saat program ini dijalankan. Item count dan log count ini berfungsi untuk penghitung dan melacak berapa banyak elemen yang sudah terisi di dalam array masing-masing. Kalau global log ID yang ini variabel count yang diinisialisasi dengan angka 1 berfungsi untuk memberikan nomor identitas unik yang selalu bertambah atau auto increment pada setiap riwayat transaksi baru. Selanjutnya itu di bagian sini
Mulai dari sini sampai sini itu adalah fungsi pendukung. Fungsi pendukung untuk find itemnya ini untuk mengimplementasikan metode linear search untuk mencari sekuensial. Kemudian fungsi akan mengintegrasi array items dan menggunakan string CMP untuk membandingkan ID input dengan ID barang yang ada. Jika cocok, fungsi mengembalikan indeks barang tersebut. Jika iterasi selesai dan tidak ditemukan kecocokan, fungsi mengembalikan ke min 1. Mengembalikan ke min 1. Selanjutnya itu mulai dari sini sampai sini addlock-nya itu fungsi void dipanggil setiap kali terjadi mutasi barang untuk mencatat riwayat. Fungsi ID merekam transaksi, menyalin ID barang dan jenis transaksi menggunakan string copy, serta mencatat jumlah barang. Setelah itu nilai log count di-increment atau ditambah 1 untuk menyimpan array sebagai transaksi berikutnya. Selanjutnya dari sini sampai sini adalah fungsi utamanya. Ini fungsi utama itu ditandai dengan ini, integer main. Ini adalah fungsi utamanya. Jadi baris yang chart line dengan size 256 ini untuk dia menyiapkan buffer memori untuk membaca input pengguna berbasisnya. Dan selanjutnya, while f gets line size of line string stdin ini berfungsi untuk membuat infinite loop atau perulangan yang secara terus-menerus membaca input dari standar input stdin ke dalam variabel line. Selanjutnya line string post line dan selanjutnya itu untuk operasi untuk mengeliminasi karakter baru yang terbaca oleh fgets dengan cara menggantinya menjadi null, terminal ke 0. Ini penting agar proses komparasi string selanjutnya berjalan akurat. Selanjutnya mulai dari sini sampai sini program akan memeriksa instruksi penghentian. Jika mereka menginput triple dash, maka perulangan while dihentikan dengan break di sini. Itulah gunanya si break itu di situ, supaya kalau misalnya usernya menginput triple dash, maka dia akan berhenti karena kita kasih break di sini setelah perulangannya. Jika baris kosong, program akan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Di sini string to ini fungsinya digunakan untuk melakukan parsing atau pemecahan string berdasarkan karakter pembatas atau delimiter, yaitu ini logo pagar ini. Nah, pemanggilan pertama stok ini akan mengekstrak token pertama yang diasumsikan sebagai komen atau perintah, misalnya receive dan shift seperti yang diminta di soal. Selanjutnya kita lihat lagi program if receive. Di sini udah masuk ke perintah receive. Kita mau buat perintah receive dengan kita buat komennya itu receive, di mana
comment receive ini untuk menerima barang baru. Program mengekstrak sisa atribut yang dibutuhkan atau ID nama, quantity string, price string. Selanjutnya melakukan casting konversi tipe data pada jumlah menggunakan atoy ke integer dan harga menggunakan atoy ke double. Validasi keamanan data. Terdapat kondisi if untuk memastikan bahwa jumlah input positif ini untuk memastikan bahwa jumlah input positif. Jadi dibuatlah jika kuantiti lebih kecil dari 0 dan barang belum terdaftar di sistem, dicari untuk mencari item ID, apakah dia udah terdaftar di sistem tersebut. Dibuktikan jika tervalidasi, data disimpan ke dalam array items, item count bertambah dan fungsi addLog dipanggil. Selanjutnya yang diminta di soal itu adalah perintah report. Di sini ada perintah report, sudah kita komen. Di sini program melakukan iterasi pada seluruh isi array items yang telah terdaftar dan mencetak daftarnya ke layar dengan pemisah karakter. Pemisahnya itu yang ini. Nah dari situ format %1f ini digunakan untuk menampilkan harga dengan akurasi 1 angka desimal. Jadi harganya itu akan ditampilkan nanti dengan 1 angka desimal. Selanjutnya adalah perintah ship, command ship. Ship ini untuk pengiriman atau pengurangan barang yang diminta di soal. Program ini mengekstrak parameter ID dengan kuantitas, lalu mencari indeks barang menggunakan find item. Di sini juga dia memastikan bahwasanya barang tersebut terdaftar di IDX. Di IDX quantity, jika tervalidasi jumlah stok dikurangi dan transaksi dicatat. Jadi jika benar dia sudah ada di IDX dan sudah dikirimkan istilahnya, maka dia akan terhapus dari yang tadinya contohnya kita punya 5 barang. Jika barangnya 1 sudah terjual, maka akan dikurangi 1 menjadi sisa stoknya itu jadi 4, seperti itu. Selanjutnya perintah restock. Di perintah restock ini untuk menambahkan stok, mirip dengan operasi ship tadi. Namun pada perintah ini operasi matematisnya adalah menambahkan. Kalau tadi ship itu barangnya berkurang, di restock ini barangnya tambah karena ditambahkan dengan perintah yang di sini kan kalau disimpan tadi kuantitinya dikurang 1. Kalau misalnya di restock ini ditambah dia penambahan tambah sama dengan quantity ini. Kita tidak perlu memvalidasi batas stoknya mencukupi atau tidak, karena ini adalah penambahan. Kalau misalnya di sini kan kita harus melihat dulu dari IDX-nya berapa item yang masih ada untuk dikurangi. Kalau udah nolnya barangnya itu, maka nggak bisa lagi dikurangi. Tapi di sini karena kita menambahkan, jadi kita tidak perlu melihat ada berapa kuantitinya sekarang, karena dia itu akan ditambah. Selanjutnya kita masuk ke perintah audit. Di perintah audit ini adalah pengecekan riwayat per barang. Di sini jika ID tervalidasi, program pertama-tama akan mencetak status barang terkini. Kemudian program menjalankan iterasi terhadap seluruh anggota di dalam array logs sebanyak
sebanyak log count. Nah, di dalam iterasi ini program memfilter dan mencetak data transaksi yang memiliki kecocokan pada variabel item ID di sini. Nah, yang terakhir, return 0 ini menandakan bahwa program telah dieksekusi dan diakhiri dengan sukses. Sekian, terima kasih.